Hari ini kita mau belajar tentang perhitungan statistika di R ya. Langsung aja, hari ini kita mau belajar tentang analisis statistik, tentang pengertian dan jenisnya. Kemudian kita juga akan mengenal tipe data faktor, cara membuat dan operasi pada tipe data faktor. Sebelumnya di dasar pemrograman, teman-teman udah belajar dasar pemrograman belum? Kan udah pernah ngebahas ya tipe-tipe data di R kayak array, matrix, data frame, vektor. Nah, sekarang ada tipe data yang baru yaitu faktor ya. Apa bedanya faktor dengan vektor? Nanti kita akan bahas. Kemudian kita juga akan belajar bagaimana cara menghitung mean, median, modus, range, variance, dan simpangan baku di R. Oke, kita mulai aja. Analisis statistik. Analisis statistik ini adalah sebuah proses pengolahan data mulai dari pemeriksaan, memeriksa apakah datanya sudah lengkap atau belum, kemudian melakukan pembersihan. Pembersihan itu semacam praproses data ya. Apa aja yang dilakukan di praproses data? Yang pertama, lihat apakah ada missing value atau enggak ya. Apakah ada data yang kosong atau enggak? Kalau ada, kita harus atasi dulu. Cara mengatasinya bisa dihapus, bisa diimputasi. Maksudnya diganti nilainya gitu ya dengan rata-rata atau modus atau misalnya pakai regresi. Kemudian dilihat juga apakah ada yang duplikat. Kalau ada yang duplikat, kita ambil satu aja gitu, jangan diambil semua. Kemudian kita lihat juga formatnya, apakah sudah standar atau belum. Misalnya apakah laki-laki, pria, L misalnya ya, harus diseragamkan, jadi laki-laki semua. Atau ada yang Jakarta, DKI, JKT, diseragamkan, jadi Jakarta semua gitu ya. Terus kita juga cek apakah ada outlier atau enggak, pencilan apa enggak. Kalau ada kita harus atasi dulu, mengatasi outliernya, misalnya dengan transformasi data, formasi data ya. Ini kalau ada outlier, cara mengetahui outlier gimana? Misalnya dari box plot. Tonton tahu kan ya box plot kan bentuknya kayak gini. Nah, kalau misalnya ada titik di sini atau titik di sini, itu berarti ada pencilan atau outlier. Gitu. Setelah diproses, baru masuk ke pemrosesan data. Bisa diklasifikasi, bisa di-clustering, atau pakai misalnya metode forecasting gitu ya. Sampai ke visualisasi data dari pemeriksaan, pembersihan, kemudian transformasi data, kemudian pemrosesan sampai pemodelan data itu disebut dengan analisis statistik. Tujuannya untuk menemukan informasi yang berguna yang bisa dijadikan dasar mengambil kesimpulan atau keputusan. Misalnya kita sebagai owner perusahaan, ya, kok nggak mau hilang?
Misalnya kita sebagai owner perusahaan ingin mengecek, ingin menentukan berapa banyak stok yang harus disiapkan menjelang Lebaran gitu ya. Kita harus prediksi dulu penjualannya. Apakah misalnya Lebaran ini bakal rame atau enggak gitu. Kalau rame, ya berarti kita harus, kalau diperkirakan rame gitu ya, berarti kita harus menyiapkan stok yang banyak kan ya, menyesuaikan penjualannya. Kalau misalnya penjualannya sedikit ya kita jangan stok banyak-banyak, takutnya rugi gitu kan. Nah, gimana cara prediksi penjualannya ya? Dilihat dari histori data tahun-tahun sebelumnya gitu. Apakah misalnya bulan sekarang akan tinggi atau enggak? Nah, itu contoh mengambil keputusan ya, berapa stok yang harus disiapkan. Nah, proses ini menerapkan metode atau teknik statistik yang disesuaikan dengan data yang dimiliki serta tujuan penelitian yang ingin dicapai. Jadi enggak sembarangan, aku pengen metode ini gitu ya. Enggak sembarangan kayak gitu, harus dilihat kita tujuan penelitiannya apa. Misalnya mau forecasting, berarti ya harus pakai metode forecasting dong. Kemudian kita juga lihat em, data yang kita punya. Data yang kita punya. Misalnya apakah ada seasonal atau enggak gitu ya. Apakah ada musiman atau enggak. Misalnya di data curah hujan. Kan biasanya ada musiman gitu ya di 6 bulan sekali gitu. Ada naik, terus turun lagi, terus naik, terus turun lagi gitu ya. Nah, terus kita mau memprediksi curah hujan. Untuk memprediksi di statistik ada misalnya ARIMA, Auto Regressive Integrated Moving Average, ada SARIMA, Seasonal Auto-Regressive Integrated Moving Average. Nah, ini sesuai dengan tujuan kita kan, yaitu forecasting kan. Tapi nggak bisa sembarangan milih cap cip cup gitu ya, Arima atau Sarima. Harus disesuaikan juga dengan data yang kita punya. Karena data yang kita punya ada musimannya, dilihat dari grafiknya gitu ya, ada pola tertentu. Nah, berarti kita pilih yang Sarima, yang ada seasonalnya, yang ada musimannya, unsur musimannya gitu. Jangan pilih Arima karena tidak sesuai dengan data yang kita punya. Kecuali kalau datanya nggak ada polanya, ya bisa pakai Arima gitu. Itu ya teman-teman. Jadi memilih metodenya itu nggak bisa sembarangan, tapi disesuaikan dengan tujuan dan data yang kita punya. Kemudian analisis statistik itu dapat diterapkan di berbagai penelitian, kayak di bidang industri, di bidang pendidikan, pemerintahan, kesehatan, dan lain sebagainya. Misalnya di bidang industri, kita bisa menganalisis tren pasar, terus preferensi konsumen, kemudian evaluasi teknik promosi, apakah teknik promosinya sesuai atau enggak gitu, menghasilkan, meningkatkan penjualan atau enggak. Terus di bidang kesehatan, kita bisa menganalisis data untuk melihat perkembangan kasus COVID, misalnya, atau persebaran penyakit tertentu di daerah, misalnya penyakit malaria, apakah lagi wabah itu di daerah tertentu atau enggak. Terus di bidang pendidikan, kita bisa melihat minat mahasiswa, kemudian evaluasi sistem pembelajaran, kemudian tingkat mahasiswa, tingkat kelulusan mahasiswa apakah meningkat atau menurun dari tahun sebelumnya. Kalau misalnya menurun berarti harus dievaluasi kan ya apa yang menjadi kendala, misalnya gitu.
Kemudian di bidang pemerintahan, kita punya Badan Pusat Statistik. Di situ kita ada data banyak sekali, kayak data kependudukan, data ekspor impor, data ekonomi, data geografis, dan lain sebagainya. Di data-data itu bisa kita gunakan untuk analisis, seperti misalnya dari data ekonomi, apakah ada terjadi penurunan atau kenaikan. Terus ekonomi tahun depan gimana? Kita forecasting gitu ya. Kemudian data geografis, misalnya bencana banjir banyaknya di daerah mana, itu kita bisa analisis. Di bidang aktuaria pun sama ya, bisa menggunakan analisis statistik disesuaikan dengan tujuan penelitian dan data yang teman-teman punya. Datanya itu tidak harus berbentuk angka, tapi bisa juga teks. Misalnya teman-teman mau melakukan text mining. Teman-teman misalnya punya mengumpulkan data gitu ya dari Twitter, sekarang X ya, sekarang X namanya. Dari X, tweetnya itu dikumpulkan, terus teman-teman pengen mencari misalnya sentimen, sentimen pengguna atau nasabah dari asuransi tertentu. Misalnya dari asuransi kesehatan BPJS misalnya. Sentimennya itu positif atau negatif, orang-orang senang atau enggak gitu dengan asuransi itu. Apakah ada kendala, apakah ada saran, teman-teman bisa pakai text mining tadi gitu, untuk melihat pendapat orang-orang tentang suatu topik gitu. Nah, untuk analisis statistik sendiri ini ada dua jenis, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensia. Statistika deskriptif itu untuk menggambarkan data sampel. Misalnya dilihat rataannya, pemusatan, penyebaran data gitu ya. Terus dilihat juga range, standar deviasi, variance. Itu pakai statistika deskriptif. Bisa juga misalnya dilihat dari tabel atau grafik. Pokoknya menggambarkan keadaan datanya gitu. Kalau statistika inferensial itu kita menggunakan data sampel untuk memprediksi populasi. Misalnya kita mau memprediksi apa? Menganalisis menganalisis nelayan gitu di Jakarta Utara. Kita nggak bisa kan yang ngambil semua individu nelayan se-Jakarta Utara kan banyak. Terus kita misalnya keterbatasan waktu dan biaya penelitian. Maka kita ambil sampel dari daerah per daerahnya gitu. Misalnya di Cilincing kita ambil 10, di Tanjung Priuk kita ambil 10, terus di Marunda kita ambil 10, misalnya gitu ya. Nah, terus kita jadikan data sampel tadi untuk memprediksi keadaan populasi. Untuk pengambilan sampelnya pun nggak bisa sembarangan ngambil gitu ya. Supaya bisa memprediksi populasi tadi, kita ada teknik pengambilan sampel sendiri. Nanti teman-teman belajar di, udah belum ya, di analisis data. Nah, untuk statistika inferensial sendiri, kita biasanya menguji hipotesis ya. Bisa pakai chi-square, bisa pakai tabel T, tabel F, tabel Z. Tuh, nanti hasil statistika inferensial ini bisa digunakan untuk konfirmasi statistika deskriptif.
Nah, sampai sini dulu, teman-teman ada yang mau ditanyakan? Ahmad Firdaus ada nggak? Bob Brian, Fatimah Zahra, Gibran, belum ada. Raya, Melia, oh Zahra tuh Fatimah Zahra. Iya, Bu. Oh iya, Putra, Pandia, belum ya? Oh, nggak bisa dihapus ya. Nah, selanjutnya adalah skala pengukuran data. Di statistik itu ada 4 jenis data, yaitu skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Untuk yang nominal itu contohnya kayak gini ya. Kayak suku daerah, ada suku Bugis, suku Jawa, suku Madura. Terus kepercayaan, itu ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, dan Konghucu. Terus jenis kulit, ada kulit hitam, kulit sawo matang, kulit putih. Nah, terus jenis kelamin ada laki-laki, ada perempuan. Itu contoh skala nominal. Ciri-cirinya yaitu yang pertama yaitu mutually eksklusif. Mutually eksklusif ya. Jadi satu individu, satu data itu hanya bisa masuk ke satu kategori. Misalnya aku ya nalar, masuk ke jenis kelamin perempuan. Gak bisa masuk ke laki-laki juga sekaligus gitu. Gak bisa masuk ke dua kategori sekaligus. Misalnya masuk ke jenis kulit kuning, misalnya kuning langsat. Terus nggak bisa masuk ke yang kulit hitam juga sekaligus gitu. Jadi satu individu hanya bisa satu kelompok. Terus ciri-ciri yang kedua itu tidak memiliki ranking.
Maksudnya nggak ada urutannya gitu ya, kayak suku Bugis lebih baik daripada suku Jawa, nggak ada yang kayak gitu. Kemudian juga kalau misalnya ada angka itu hanya sebagai label. Misalnya angka 1 untuk suku Bugis, angka 2 untuk Jawa, angka 3 untuk Madura. Bukan berarti 1 tambah 2 jadi bukan berarti suku Bugis tambah suku Jawa sama dengan suku Madura, bukan kayak gitu ya, tapi ini hanya sebagai label aja gitu, tidak bisa dioperasi matematika, ditambah kali kurang bagi gitu ya. Itu yang nominal. Nah, ada lagi yang ordinal. Yang ordinal sama seperti nominal tadi, ada mutually eksklusif, terus juga bersifat kategorik ya. Kalau ada angka hanya sebagai label, bukan nggak bisa ditambahin tambah kali bagi kurang gitu. Tapi bedanya ada urutan atau rankingnya. Contohnya kayak pendidikan SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 gitu. Yang SMA pasti pendidikannya lebih tinggi daripada yang SD kan ya. Terus yang SMA pendidikannya lebih rendah daripada yang S2. Jadi ada urutannya gitu, ada rankingnya. Contohnya kayak gini juga, ekonomi masyarakat miskin, masyarakat menengah ke atas. Berarti masyarakat yang ekonominya miskin itu misalnya pendapatannya lebih rendah daripada yang menengah gitu. Yang menengah pendapatannya lebih rendah daripada yang kaya gitu. Jadi ada urutannya gitu ya. Nah, kalau interval ini masuk ke data bukan kategorik, tapi kayak numerik gitu ya. Contohnya kayak suhu. Suhu di Jogja 100 derajat. Oh, masa sih? Di Semarang 150 derajat. Di Jakarta 200 derajat. Nah, kalau interval itu ciri-cirinya tidak ada angka nol absolut. Maksudnya 0 derajat itu bukan berarti nggak ada objeknya gitu ya. Bukan kayak gitu. 0 derajat ada objeknya misalnya es batu gitu. Terus juga eh, bisa diurutkan. Misalnya kayak 100 derajat itu lebih panas, lebih dingin daripada 150 derajat. 200 derajat itu lebih panas daripada yang 150 derajat. Tapi tidak bisa kayak dikalikan gitu ya, dikelipatannya. Misalnya kayak di Jakarta suhunya 2 kali lipat daripada di Yogyakarta. Nggak bisa kayak gitu. Contoh lain selain suhu, misalnya em, jarak gitu, atau tinggi badan. Bukan itu mah rasio ya. Misalnya tes, nilai tes gitu ya. Nilai tes. Ada yang 90, ada yang 100, ada yang 0. Nah, yang nilainya 0 ini bukan berarti nggak ada mahasiswanya, tapi bisa jadi misalnya salah semua atau nggak ikut ujian. Itu kan ya, bukan berarti nggak ada mahasiswanya. Nah, terus juga yang misalnya ada yang nilainya 50, bukan berarti si yang 100 ini, misalnya ini C, ini B, ini A, bukan berarti si C ini 2 kali lebih pintar gitu daripada si A, bukan berarti gitu ya, tapi cuma bisa dilihat selisih nilainya. Misalnya yang ini beda 10 poin, yang ini beda 40 poin gitu. Gak bisa kayak si C 2 kali lebih pintar daripada si A gitu, nggak bisa kayak gitu. Itu contoh interval.
Terus ada rasio. Nah, kalau rasio itu sama seperti interval, tapi dia punya nol absolut. Misalnya kayak 0 kilogram. Itu berarti ya nggak ada kan, nggak ada objeknya. Atau 0 sentimeter, nggak ada kan ya orang yang tingginya 0 sentimeter. Atau misalnya em, pendapatan, pendapatan 0 rupiah. Ya berarti emang nggak ada pendapatan gitu, nggak dapat uang gitu. Terus kecepatan, misalnya 0 kilometer per jam. Ya berarti emang nggak ada pergerakan gitu. Mobilnya tetap di tempat misalnya. Dan bisa dibandingkan juga, misalnya si Rani punya berat badan 30 kilo, Mila berat badannya 60 kilo, berarti bisa dibilang bahwa Mila lebih berat 2 kali lipat dibandingkan Rani. Gitu. Gitu. Paham kan ya bedanya nominal, ordinal, interval, dan rasio? Seperti pengawas asuransian. Jadi nanti kita scope. Ya, gimana Riko? Gimana? Apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tadi tipe data di secara statistik gitu ya. Nah, sekarang ini tipe data di R. Nah, waktu dasar pemrograman sebenarnya teman-teman sudah pernah belajar ya, ada beberapa tipe data. Misalnya kalau yang satu variabel satu nilai, ada logikal. Kayak nilainya tuh cuma true dan false ya, atau biasa disebut dengan nilai boolean. Terus ada numerik, segala jenis angka ya, mulai dari yang apa bilangan bulat sampai bilangan desimal. Untuk yang bilangan bulat ada namanya sendiri yaitu integer. Kemudian ada bilangan kompleks juga dan ada karakter. Karakter itu segala jenis data yang dipakein tanda kutip, mau kutip satu atau kutip dua, itu dianggap sebagai karakter. Mau itu huruf atau angka, semuanya dianggap sebagai karakter.
Nah, kalau misalnya data kumpulan yang satu variabel beberapa nilai, itu ada beberapa jenis. Untuk yang satu dimensi, itu ada vektor dan list. Kalau vektor itu isinya homogen ya, maksudnya kalau numerik, numerik semua, kalau karakter, karakter semua gitu. Tapi kalau list bisa menampung numerik dan karakter dalam satu list gitu. Dia sifatnya heterogen. Kalau yang dua dimensi itu ada matriks dan data frame. Kalau matriks itu isinya harus homogen. Kalau matriks isinya numerik ya numerik semua. Kalau karakter karakter semua. Kalau data frame itu bisa menampung numerik dan karakter dalam satu data frame. Kayak Excel gitu ya, kayak tabel Excel gitu. Dalam satu tabel kan ada yang numerik, ada yang karakter gitu. Nah, kalau yang lebih dari dua dimensi itu disebut dengan array. Dalam satu array hanya bisa menampung satu jenis data. Gitu. Nah, terus faktor itu apa? Ini kan yang waktu itu dipelajari di di dasar pemrograman kan ya. Kita waktu itu belum belajar faktor. Faktor itu apa? Faktor itu adalah vektor yang punya level. Levelnya ini disimpan dalam bentuk karakter gitu di R sebagai tipe data karakter gitu. Nah, faktor ini merepresentasikan kategori atau grup pada data. Dan kita bisa membuat faktor menggunakan fungsi faktor FACTOR kecil semua, kurung buka, kurung tutup. Nah, kenapa sih kita harus pakai faktor? Kenapa nggak pakai vektor aja gitu? Karena hmm, untuk grafik, untuk pemodelan regresi atau machine learning itu biasanya fungsi dari R-nya mengharuskan pakai faktor karena supaya si fungsinya itu tahu gitu ya, datanya itu ada berapa, kemudian si distinct value-nya, nilai yang berbedanya itu apa aja gitu. Jadi lebih gampang si fungsinya itu mendetek kalau pakai faktor. Makanya di sini kalau misalnya teman-teman pakai machine learning atau pemodelan, pakai regresi misalnya, atau mau bikin grafik, itu lebih baik pakai faktor. Makanya di sini kita belajar cara membuat faktor ya. Nah, kita akan coba praktek di R. Silakan teman-teman buka R Studionya. Udah dibuka. Udah dibuka. Ya, karena ini mata kuliahnya semi praktek ya. Ada teorinya, ada prakteknya, jadi diharapkan teman-teman ikut praktek ya. Nah, kita akan membuat faktor pakai fungsi faktor. Terus kita masukkan, misalnya kita bikin faktor nama hari gitu ya. Ada Senin, terus Selasa, terus Rabu. Nah, begini hasilnya. Di sini, di baris pertama itu adalah data yang kita masukkan ke sini, ke faktornya gitu ya.
Nah, selalu dimulai dari indeks satu ya. Kemudian ini yang baris kedua itu adalah levelnya. Level itu adalah distinct value atau nilai yang beda gitu dari data. Misalnya kita tambahin ini ya, Rabu. Nah, tetap levelnya Rabunya satu gitu, enggak dua, karena dia ngambil kayak yang uniknya aja gitu, menghapus duplikat gitu ya. Nah, kemudian di level juga diurutkan berdasarkan alfabet. Makanya ini Rabu dulu, terus Selasa, terus Senin, bukan Senin, Selasa, Rabu gitu ya. Diurutkan RSTU berarti. Nah, teman-teman, kita lihat di sini, kita sudah bikin faktor dan hasilnya seperti ini ya. Tapi di environment-nya masih empty, masih kosong. Kenapa begitu? Karena di sini kita belum memasukkan ke variabel. Kalau mau masukin, teman-teman bisa tambahkan nama variabelnya di sini. Terus di run ulang. Nah, di sini baru deh ada ada variabel hari di environment-nya. Sini tertulis bahwa ini tipe datanya faktor dengan 3 level. 3 level itu yaitu Rabu, Selasa, Senin tadi. Gimana teman-teman berhasil gak bikin faktornya? Nah, untuk melihat atribut dari faktor, kita bisa pakai fungsi attributes, kemudian masukkan nama faktornya. Nah, di sini kita bisa lihat ada levelnya, apa aja. Kemudian ini tipe datanya, itu faktor. Di sini juga sebenarnya kita udah bisa lihat ya, tipe datanya faktor. Atau bisa juga teman-teman pakai levels untuk menampilkan levelnya aja, kemudian kelas untuk menampilkan tipe datanya aja. Gitu. Kalau misalnya kita tambahin di sininya Kamis. Nah, nanti levelnya juga akan bertambah ada Kamis. Nah, terus teman-teman di sini bersifat case sensitif ya. Sifatnya case sensitif. Jadi, yang Rabu yang R-nya besar itu tidak sama dengan Rabu yang R-nya kecil. Makanya di sini ada dua Rabu gitu, yang kecil sama yang besar. Maka dari itu teman-teman harus teliti ya untuk huruf besar dan huruf kecilnya.
Misalnya kita mau mengganti nama level. Kita bisa pakai levels hari. Tadi kita ambil yang keberapa? Ini kan yang ke satu, kedua, ketiga, keempat ya. Misalnya kita ambil yang ke satu, terus diganti jadi Kamis. Terus yang kedua, kita ganti jadi Rabu. Terus yang ketiga, kita ganti jadi Selasa. Yang keempat, disesuaikan ya urutannya dengan yang di sini. Kita ganti jadi Senin. Nah, nanti akan, oh salah, level sehari. Nanti akan berubah. Jangan kebalik-balik ya urutannya karena nanti berpengaruh ke sininya. Nah, gimana dengan missing value di faktor? Kan missing value itu ada tiga ya, NA, NaN, sama nol. Nah, bedanya apa? Kalau Na itu not available, tidak tersedia. Misalnya kalau teman-teman nyebar kuesioner, terus si respondennya itu tidak menjawab nomor tertentu. Berarti kan NA ya. Terus misalnya teman-teman melakukan observasi pertumbuhan tanaman per hari misalnya. Terus hari tertentu teman-teman tidak mencatat karena misalnya terkendala cuaca misalnya tidak tercatat, maka NA gitu. Padahal sebenarnya tanamannya tetap bertumbuh tapi tidak tercatat kan ya. Jadi NA. Terus sebenarnya di kuesionernya si respondennya itu punya pekerjaan tapi respondennya tidak mau menjawab. Jadi NA gitu, not available. Ada lagi NaN. NaN itu not a number. Ini dihasilkan dari operasi aritmatika. Misalnya kayak nol dibagi nol, atau log minus satu, atau SQRT minus satu. Kita coba ya, nol bagi nol, nah, NaN. Terus kayak SQRT minus satu, akar minus satu ya, akar minus satu juga NaN. Terus log minus satu juga NaN. Kalau nol, nol itu ya kosong, objeknya nggak ada. Beda dengan NA tadi. Kalau NA objeknya ada, saya orangnya punya pekerjaan tapi nggak ngisi kuesioner jadi NA. Tapi kalau nol itu emang benar-benar nggak ada objeknya. Misalnya kayak eh, nggak ada respondennya gitu, respondennya tidak mau mengisi gitu misalnya. Atau misalnya di bulan di apa di kebun tertentu nggak ada pohon cabai misalnya jadi nol cabainya gitu pohon cabainya nol. Nah misalnya kita bikin
sebuah faktor di numpang gitu ya. Di bangku satu kita ada Nalar. Terus di bangku dua ada Yusuf. Terus di bangku tiga itu dia misalnya nggak mau nyebutin namanya, ada penumpangnya, tapi ketika ditanya namanya dia nggak mau jawab. Terus di bangku keempat juga sama, dia nggak mau jawab namanya. Di bangku kelima itu ada Nasya. Di bangku keenam eh, dia nggak ada orangnya. Di bangku ketujuh nggak ada orangnya, kosong gitu ya kursinya. Terus di bangku kedelapan ada Hasya. Terus pura-puranya kita lihat NaN juga ya, biar membandingkan. Terus kita lihat levelnya. Nah, teman-teman, di sini kita bisa lihat, walaupun ada satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 jenis data, tapi yang jadi level hanya 5. Yang nol sama yang NA tidak dianggap sebagai level karena dianggapnya nggak ada datanya. Sedangkan NaN dianggap sebagai data, tapi bukan nomor gitu, bukan angka, tapi dia data gitu. Makanya dia masuk ke sini. Kalau yang Na dan nol dianggapnya nggak ada datanya, jadi tidak masuk ke level. Terus, yang ini yang level berarti nol dan Na tidak masuk ya. Terus kalau kita coba hitung panjangnya pakai length, panjangnya 7. Kenapa 7? Padahal kan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Padahal ada 9, tapi panjangnya 7. Kenapa? Karena yang nol tidak dihitung. Jadi yang NA dihitung karena ya ada objeknya tapi nggak ada datanya gitu. Kalau nol emang nggak ada objeknya, makanya tidak dihitung panjangnya. Nah, sampai sini dulu teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Gibran kemana ya Gibran? Raya sama Putra mana ya? Sama Ahmad Firdaus ada nggak? Nah, kalau gitu kita akan lanjut ke statistik deskriptif. Kita akan menghitung min, median, modus, kemudian range, varian, sama standar deviasi. Nah, misalnya kita punya data kayak gini. Eh,
Namanya datanya kayak gini ya. Terus kita mau hitung rataannya. Sebenarnya kita bisa pakai min data. Nah, ini dari bawaan dari R. Nah, atau kita bisa hitung dengan manual. Caranya kita kan rata-rata itu jumlah dibagi banyak data kan ya. Kita hitung dulu jumlahnya. Total awalnya 0, terus kita totalkan, tambahkan masing-masing elemen. Kita pakai looping. Teman-teman masih ingat kan ya? Looping di dasar pemrograman pernah belajar atau di transformasi digital. Kita totalkan total ditambah data yang ke I. Begitu kita rataannya itu adalah total dibagi N. N-nya itu length data. Nah, jadi rataannya 5. Sama kan ya dengan hasil dari fungsi bawaan di R. Teman-teman terserah ya mau pakai fungsi bawaan atau misalnya mau pakai cara sendiri gitu ya. Itu boleh. Nah, kalau median, sebenarnya kita juga punya fungsi bawaan dari R. Median data. Nah, gini kan ya. Atau kita juga bisa bikin coding sendiri. Caranya eh, kita urutkan dulu pakai sort ya. Terus udah gitu, udah diurutkan, kita panjangnya, kita hitung panjangnya. Nah, kalau di median itu kan misalnya ada ganjil. Kalau yang ganjil berarti dia di sini kan ya. Nah, kalau ganjil, if kan ya, if. Kalau ganjil gimana? N modulo 2 sama dengan 1 modulo itu sisa pembagian ya. Misalnya kalau ganjil 5 dibagi 2. 2 kan ya, 2 kali 2 4 kurang 1. Nah, ini modulo. Pakai persen-persen kalau di R ya. Gitu. Kalau modulonya sama dengan 1, berarti kalau ganjil, maka mediannya itu, med value misalnya ya, itu adalah sorted data, data urut yang ke N plus 1 bagi 2.
Berarti kan ini indeksnya ke 1, 2, 3, 4, 5 kan ya. Maka yang 6 tambah 1 bagi 2, 6 bagi 2, 3. Berarti kita ngambil data yang ketiga. Tapi kalau jumlah datanya genap, kalau misalnya genap ya, misalnya ada 6, berarti kan harus yang ini ditambah ini bagi 2 kan ya. Maka kita cari dulu tengah satunya, berarti kan data urut yang ke n bagi 2 ditambah data urut yang ke n bagi 2 ditambah 1. Terus dibagi 2. Tekan ya. Memasukin ke math value. Terus kita tampilkan math value-nya. Coba. Nah, hasilnya bagi 2. Oh, ininya di ini dulu ya, di Nah, hasilnya sama dengan yang tadi yang pakai fungsi bawaan. Nah, untuk yang median dan min, kan tadi ada fungsi bawaannya ya. Kalau misalnya datanya ada NA, ada NA-nya, misalnya di sini, itu si fungsi bawaannya tidak akan bisa menghitung. Nah, rataannya NA, mediannya juga NA, karena di datanya ada NA-nya. Di sini kita bisa menambahkan NARM. Nah, kalau pakai NARM dia akan keluar hasilnya. Jadi dia NA-nya dihapus dulu, baru dihitung rataan dan mediannya. Gimana teman-teman, berhasil gak?
Gimana teman-teman? Akrom berhasil gak Akram? Kalau Bob berhasil gak Bob? Masih nyoba Ibu. Oh, oke. Ada kendala gak? Eh selama ini masih belum sih Bu. Oh, iya. Kalau Priscila berhasil gak? Ibu, saya lagi di jalan kebetulan nanti saya coba lagi ya Bu di rumah. Oh iya. Oke Bu. Kalau gitu kita lanjut aja ke yang modus. Kalau tadi yang min, median kan ada fungsi bawaan dari R ya. Kalau modus itu nggak ada. Jadi harus kayak manual gitu ya. Nggak bisa kayak modus data gitu, tidak bisa. Tuh, could not find function. Nah, kalau mau menghitung modus dari data, kita bisa gini. Pertama kita label dulu. Kita hitung frekuensi dari datanya. Kayak 2 munculnya berapa kali? 1 kali. 3 munculnya 2 kali. 5 munculnya sekali gitu ya. Setelah itu kita urutkan. Urutkan tabel data tadi, tapi dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, gini kan ya. Dari yang terbesar ke yang terkecil ininya, frekuensinya. Setelah itu kita ambil yang ke satu, karena kan kita ambil yang paling besar ya. Kita ambil yang ke satu aja. Nah, muncul ini kan, data 3, frekuensi kemunculannya 2. Setelah itu, karena kita mau ngambil tiganya aja ya, datanya aja, maka kita ambil names. Di sini names. Hmm, gini. Nah, maka modusnya adalah 3. Kalau dilihat di sini, ini bentuknya string kan ya, string. Kalau pengen dijadiin integer, teman-teman bisa tambahkan s integer. Nah, jadi berubah ya. Yang tadinya string jadi numerik. Yang tadinya karakter jadi numerik. Itu untuk modus. Jadi kita bikin dulu tabelnya itu untuk menghitung frekuensi kemunculan data. Kemudian kita sort ya. Kita apa namanya teh diurutkan dari yang besar ke yang kecil. Kemudian kita ambil names-nya aja. Kita ambil datanya aja, frekuensinya nggak usah diambil. Diambil yang ke satu, yang paling besar. Terus karena tadi munculnya dalam bentuk string, kita ubah jadi integer. Sebenarnya mau diubah jadi integer atau enggak boleh ya, tergantung kebutuhan teman-teman. Nah, kemudian range. Range itu rumusnya nilai terbesar
dikurangi nilai terkecil. Maka kalau di R itu max data dikurangi min data gitu. Jadi range-nya 8. Gitu ya. Sedangkan kalau untuk menghitung varians, kita akan pakai var. Ini fungsi bawaan dari R. Sebenarnya bisa ya dihitung manual, tapi agak rumit. Kemudian standar deviasi kita pakai SD. Sama kalau misalnya ada NA-nya, pakai NARM ya. Jadi NA-nya dihapus kalau ada NA-nya. Ini juga sama, kalau ada NA-nya kita NARM. Tapi kalau nggak ada NA-nya bisa nggak usah pakai ini gitu ya. Tapi kalau ada NA-nya, teman-teman pakai NARM. Kalau pengen sekaligus semuanya, kita bisa pakai summary. Nah, dimunculkan sekaligus mulai dari nilai minimum, terus kuartil 1, median, rataan, kuartil 3, dan nilai maksimumnya. Gitu sih materi untuk hari ini. Untuk materi hari ini udah selesai. Dari teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu atau disampaikan kendalanya? Ini Sementara ini belum ada, Bu. Lanjut, Bu. oke. Ini Ahmad Firdaus, Gibran, sama Putra tidak hadir ya? Raya, Gibran, Ahmad Firdaus. Kalau gitu udah sih dari saya. Mungkin teman-teman mau perjalanan pulang atau nyari takjil ya kita cukupkan aja. Terima kasih ya teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.